Apa iya PPG berat? Tugasnya nggak selesai-selesai. Bahkan sampai ada yang berhenti tengah jalan. Assalamualaikum, halo teman-teman. Di video kali ini aku akan memberikan tips supaya tidak stres menghadapi perkuliahan PPG Prajabatan. Nah, sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi, aku ingin memberikan beberapa tips nih yang sudah aku praktekkan selama mengikuti perkuliahan PPG Prajabatan. Oke, tenang-tenang. Di sini aku akan bahas sistem perkuliahan dan juga tugas-tugas yang akan kita hadapi ketika kuliah PPG Prajabatan. Nah, jadi jadwal kuliahnya itu lumayan padat dari Senin sampai Jumat. Nah, itu berlangsung dari pagi sampai siang untuk di semester 1. Dan untuk semester 2, terkadang kita pulang sampai sore hari. Dan untuk tugas-tugasnya itu full dari LMS. Namun terkadang ada beberapa tugas tambahan yang diberikan oleh dosen. Biasanya dari pagi sampai siang kita full kuliah di dalam kelas. Sementara untuk malam hari, aku memanfaatkan waktu untuk mengerjakan tugas-tugas di LMS. Nah, ketika ada jam kos, teman-teman sekelas biasanya bekerja sama untuk menyelesaikan tugas-tugas di LMS. Nah, kadang ada nih tugas tambahan dari dosen. Jadi, selain mengerjakan tugas LMS, kita juga harus memenuhi tugas dari dosen. Gimana cara bagi waktunya? Nah, seperti yang aku bilang di awal tadi, kita harus memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Jadi, misal kita kuliah full dari pagi sampai siang, bahkan sore di semester 2, kita dapat mengerjakan tugas LMS di malam hari. Nah, untuk jam kos, teman-teman dapat mengganti waktu perkuliahan untuk mendiskusikan dengan teman yang lain supaya tugas dari LMS maupun dari dosen terselesaikan tepat waktu. Oke, untuk tips yang pertama, kerjakan sesuai dengan arahan dosen pengampu mata kuliah tersebut. Nah, terkadang ada dosen yang menyampaikan atau menjelaskan bagaimana cara mengisi topik-topik di tiap mata kuliah. Namun, ada juga beberapa dosen yang menyerahkan sepenuhnya tugas itu kepada mahasiswa. Jadi, mahasiswa dapat mengerjakan tugas dari LMS sesuai dengan pemikirannya sendiri. Sedangkan untuk beberapa dosen, ada yang membuat ketentuan-ketentuan atau batasan materi untuk kita kerjakan. Jadi, teman-teman ikuti sesuai dengan arahan dosen. Karena pernah waktu itu, teman-teman sekelas itu udah mengerjakan semuanya, sudah selesai dan tinggal upload. Ternyata setelah masuk ke jam mata kuliah tersebut, dosennya menjelaskan dan ternyata tugas yang kita buat kurang memenuhi kriteria yang diinginkan oleh dosen. Jadi, kita harus merombak tugas tersebut. Nah, untuk dosen yang tidak memberikan arahan apapun dan menyerahkan tugasnya kepada mahasiswa, teman-teman bisa nih mengerjakan tugas yang akan datang supaya tidak keteteran. Jadi, ketika pertemuan dengan dosen, kita tinggal upload tugas yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Dan di LMS itu sudah ada perintahnya masing-masing. Jadi teman-teman tidak perlu bingung materi apa saja yang perlu dibaca, dipelajari, dan juga tugas apa saja yang harus dikerjakan. Tips yang kedua adalah jangan terlalu diambil pusing. Nah, untuk kaum overthinking seperti aku, biasanya selalu merasa kurang puas dengan tugas yang kita kerjakan. Kayak kurang gimana ya, kurang ini, kurang itu, perlu ditambahin ini, perlu ditambahin itu. Akhirnya tugasnya gak selesai-selesai. Nah, teman-teman jangan hanya fokus dan stuck sama satu topik saja. Karena di setiap mata kuliah itu banyak sekali topik yang harus kita kerjakan. Nah, jika teman-teman hanya fokus satu topik saja, akhirnya keteteran. Nah, itu dapat menyebabkan kita stres mengikuti perkuliahan PPG Prajabatan.
Kalau misalnya teman-teman merasa kesulitan dengan banyaknya tugas dari LMS, teman-teman bisa sharing dengan teman yang lain. Bisa dari satu kelompok, atau beda kelompok dalam satu kelas, atau teman-teman bisa juga sharing dengan kelas yang lain. Nah, misalnya ketika aku kuliah ada 3 kelas PGSD, A, B, C. Nah, biasanya teman-teman sharing dengan kelompok lain atau dengan kelas lain. Nah, dengan begitu kita bisa tukaran tugas dan juga tidak pusing-pusing mengerjakan semua topik di LMS. Tips yang keempat adalah jangan terlalu keras kepada diri sendiri. Karena perkuliahan PPG ini berbeda dengan ketika S1 dulu. Nah, jika S1 dulu ada transkrip nilai yang memuat nilai-nilai ketika kita kuliah. Sedangkan untuk PPG ini, nilai tidak akan tercantum di sertifikat pendidik. Jadi, seperti yang aku bilang tadi, teman-teman jangan terlalu keras pada diri sendiri dan juga memaksakan, wah, tugasku ini harus sempurna, harus sesuai dengan keinginan dosen. Padahal terkadang ada juga dosen yang santai, yang penting kita mengumpulkan dan sesuai dengan rubrik penilaian. Jadi, sebaiknya teman-teman save tenaga teman-teman buat kegiatan lain yang menguras tenaga. Misalnya seperti PPL, proyek kepemimpinan. Nah, proyek kepemimpinan ini diharuskan untuk pergi ke sekolah-sekolah untuk membuat program yang kemudian akan dilakukan pameran di semester 2. Dan tips yang terakhir adalah pedoman hidup ketika mengikuti perkuliahan PPG, yaitu yang penting hijau. Nah, apa sih yang penting hijau itu? Maksudnya adalah yang penting kita menyelesaikan setiap topik yang ada di LMS. Tentunya harus sesuai dengan perintah. Kalau teman-teman hanya mengerjakan atau mengumpulkan berkas kosong, nah kemungkinan akan dicek oleh dosen. Jadi, teman-teman hanya perlu mengerjakan tugas LMS sesuai dengan perintah, lalu menguploadnya. Nah, nanti akan muncul centang hijau. Karena makin dipikir, makin nggak selesai. Makin banyak tanya, makin banyak pula tugas-tugas tambahan yang diberikan oleh dosen. Untuk yang terbiasa ambis, mungkin tugas-tugas PPG ini bukan apa-apalah. Tapi buat yang tidak terbiasa dengan tugas-tugas yang sebanyak itu, teman-teman bisa mengikuti pedomanku yang penting hijau. Oke teman-teman, itu saja tips dari aku supaya teman-teman tidak stres mengikuti perkuliahan PPG Prajabatan. Gak usah khawatir, tugas-tugasnya tuh sebenarnya gampang. Malah kayaknya lebih susah pas S1 ya. Cuman karena tugasnya banyak, akhirnya tugas yang satu belum selesai, nambah tugas yang satu, nambah tugas yang lain lagi. Jadi akhirnya kita bisa stres kalau nggak bisa membagi waktu dengan baik. Oke teman-teman, itu saja. Jangan lupa jaga kesehatan, jangan sampai sakit hanya karena memikirkan tugas LMS. Karena kalau kita sakit malah akan menghambat perkuliahan dan kita ketinggalan banyak materi. Oke teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman yang lain. See you next video, bye-bye!